Ya, teman-teman, hari ini tanggal 11 bulan 12 ya. Sebelum pembukaan market di pagi hari. Jadi update untuk tanggal 10 bulan 12 ya. Bagian keempat ini teman-teman ya. Baik teman-teman, seperti biasa silahkan dilihat dulu bagi yang baru gabung di channel ini. Dan sebagai pengumuman teman-teman, bahwasannya telah terjadi perubahan jadwal perdagangan efektif bersifat ekuitas katanya gitu ya. Jadi ada pengumumannya bahwa saham-saham yang dapat ditransaksikan pada saat pre-opening ya. Jadi sebelum jam 9 tuh, sebelum tank gitu kan, sebelum dibunyikan. Yang biasanya kan yang pre-opening itu LQ45 ya. Sekarang itu semua papan kecuali papan akselerasi ya dan papan pemantauan khusus. Jadi papan utama, papan ekonomi baru dan papan pengembangan dapat ditransaksikan sebelum istilahnya sebelum pra-opening gitu ya. Dan biasanya cuma LQ45 doang kan yang bisa kan sekarang, semua saham bisa kecuali papan pemantauan khusus sama akselerasi ya. Kecuali itu ya. Jadi semuanya saham bisa ditransaksikan kecuali yang dua itu. Dan untuk lossnya juga hampir sama sih teman-teman, nggak terlalu ada yang perbedaan ya. Cuman ada penambahan aja 084 kalau untuk istilahnya cara apa nama per openingnya 0845. Jadi sekitar hampir sama ya 0845. Terus untuk closingnya sama 16 ya. Oh ada tambahan satu detik. Terus randomnya itu 16-15. Jadi ada istilahnya closingnya gitu random sekitar 16-15 lah teman-teman ya. Sebenarnya sih kalau teman-teman yang ini berfungsinya bagi yang suka-suka beli cepet tuh teman-teman, istilahnya beli pagi-pagi pas lihat ARA nih besoknya. Nah sekarang contohnya kemarin ARA gitu ya. Nah cepat-cepat beli pas ada kenaikan dia lagi belum stabil baru bisa jual gitu kan. Ataupun yang BPJS tuh beri sore jual pagi. Nah itu berfungsi buat scalping, bukan scalping ya. Jadi kenaikan sesaat lah gitu, karena banyak yang memanfaatkan seperti itu teman. Jadi untuk memanfaatkan market yang belum stabil ya. Nah itu berguna juga teman. Ini jadwal buat teman-teman yang sangat berguna sekali gitu ya bagi orang yang istilahnya yang suka beli sore jual pagi ataupun beli pagi langsung saat itu dijual juga bisa teman-teman ya. Yang mengambil momen untuk istilahnya hanya sesaat doang. Jadi mengambilkan ketika ARA teman-teman, ada yang ARA nih kan tiba-tiba aneh besok mau siapa namanya si Banar sudah akumulasi nih gitu kan. Wah kesempatan nih beli, dapat tank, dapat barangnya berapa detik kemudian langsung aja jual. Kadang-kadang seperti lumayan teman-teman, kadang seperti itu ya. Baik teman-teman, langsung aja ya kita ke bagian keempatnya, kita bahas lagi. Ada MTEK ya. Sebelum begini teman-teman deh, ngejawab dulu persoalan ini ya. Persoalan si kepala merah apakah ketembus atau tidak. Saya kasih contoh deh untuk di saham Ruiz nih. Ada yang menanyakan apakah si kepala merah itu tertembus sama shadow atau tidak. Sebenarnya teman-teman kalau contoh Ruiz nih ya. Ruiz itu kenapa belum saya cabut statusnya, karena kan ini belum tertutup sama body ya. Jadi belum saya cabut. Nah, ada ikan sama shadow ya tercapai sebenarnya. Secara secara pencapaian kan sudah tercapai. Ini sedikit lagi saya bilang gitu kan. Cuma secara status belum saya tutup. Kenapa? Karena belum tertutup sama body. Kecuali kalau dia tutup sama body kan itu udah hilang yang ini kan. Harus mencari lagi si kepala merah yang lain gitu kan. Contohnya ini belum ketembus nih. Berarti kan belum ketembus nih ya. Artinya saya bilang kalau belum ketembus ya udah, tapi secara pencapaian sudah tercapai. Mulai ini kan secara pencapaian sudah tercapai, cuman untuk statusnya belum saya cabut. Kenapa? Karena belum ketutup kan. Andai kan ketutup, contoh di sini gimana ya? Yang sudah ketutup yang berada di sini nih. Kenapa saya cabut? Karena sudah ketutup sama ini kan, nggak mungkin ini diaktifin lagi kan, harus dicabut statusnya. Kalau ini statusnya belum kecabut, belum saya cabut. Kenapa? Karena masih belum ketutup sama body gitu teman. Tapi kalau pencapaian sudah tercapai gitu kan. Paham nggak teman-teman? Jadi kalau pencapaian sudah tercapai, contohnya saya mau ngambil di sini nih 177, atau enggak mau ngambil di angka 189 si kepala merahnya yang ini contohnya. Saya bilang kan suka turunin 5 sampai 10 tik. Bahkan sudah tercapai sebenarnya kalau ngikutin istilahnya peraturan
5 sampai 10 tip. Cuman kalau statusnya belum saya cabut, kenapa? Karena belum tertutup sama body. Itu yang menjadi apa istilahnya, teman-teman mungkin agak rancu juga gitu kan. Kenapa belum saya cabut? Karena belum tertutup sama body. Andai kan sudah ketutup sama body, ya saya akan cabut dong, akan mencari istilahnya kepala merah yang lainnya lagi untuk setelahnya kan, setelah ini. Nah kalau ini kan belum ketemu sama body, jadi ya masih statusnya masih di sini gitu kan. Kecuali kalau dia sudah ketemu tembus, ya udah saya cabut. Tapi kalau pencapaian mah iya pencapaian teman-teman ya. Maka saya bilang suatu saat dia akan ke sini harus tertembus sama body, maka statusnya harus dicabut kalau sudah tertembus sama body gitu teman-teman. Paham ya? Kalau pencapaian sudah tercapai gitu kan, maka saya bilang sudah tercapai gitu kan, si kepala merah sudah tercapai. Sudah tercapai, tapi sebelum saya cabut kan, karena belum melewati atau enggak belum tertutup secara penuh, hanya tercapai aja gitu. Oke, mungkin paham teman-teman ya. Lanjut ya, ada MTech ya. MTech bisa ke enggak 1000 enggak katanya. MTech bisa ke 1000. MTech kita cabut dulu statusnya teman-teman. MTech ini target keduanya sudah tercapai ya. Kita cabut dulu status ya. Status sudah kita cabut, sudah tercapai, artinya ini tercapai. Nah ini udah tercapai, maka saya akan cabut kan, karena sudah tertutup sama body. Kalau nanya teman-teman ini mau ke 1000, ya kita akan lihat lagi teman-teman di sini. Ini MTech bisa nggak ke 1000 katanya. Ya kalau pingin, kita kan sama saya pengennya mah ke angka lebih 1000 gitu kan. Ini teman-teman 10 tahun dalam posisi murahnya 620 itu dalam posisi murah. Ya kalau 1000 mah sangat cetek sekali gitu kan, bisa aja ke 1000, cuman kalau pingin mah gitu kan. Cuman ini teman-teman kuat nggak nanggungnya, mudah nanggungnya. Ada istilah koreksi dua seperti ini nih, istilahnya teman-teman sanggup nggak gitu kan. Kalau pencapaian masih uptrend, teman ini masih uptrend, MA10 masih di bawah candle, terus MA200 masih di bawah candle, MA200 juga lagi menuju ke atas, terus si istilahnya siapa namanya, bandar lokal juga sudah mulai akumulasi lagi, bandar porai apalagi sudah akumulasi dari lama. Jadi kecenderungan ke 1000 apakah ada nih? Ini harga wajarnya, cuman nih harga wajar berdasarkan PR rasio cuma 254 kuartal 2 kan, tapi PBB-nya kan 1500 teman-teman ya. Kalau berdasarkan harga wajarnya masih bisa menutup kemungkinan ke angka 1000. Ya, kita cek deh di sini deh. Untuk nah, ini 400 di sini berarti ya. Yang sudah tercapai kan di angka sini nih. Nah, buat yang ini 1 2 nih. Ini ke angka berapa? 650. Di sini kan tidak ada tanda-tanda kenaikan kan. Kita cek sebelah sini lagi. Nih, kita cek dulu teman-teman. Ada nggak di angka 1000 ya? Tahun berapa sih itu teman-teman? Kita cek dulu satu-satu teman-teman. Nih, ini udah. Nah, ini gap sudah ketutup. Ada nggak? Nah, sekepala merah ada nih. Ini angka sekepala merah ada di angka 724. Teman-teman tuh perhatikan 724. Ya, ada lagi sekepala merah di mana lagi? Di sini sudah tertutup dengan baik. Nah, ada yang tertinggi lagi enggak? Nah, teman-teman nih. Win dulu tarik-tarik garis, ternyata sulit ya tarik garis ya. Di sini ada di angka nih udah ketutup belum yang ini? Kita nanti hapus ya, 8 udah 800. 811 ada. Nih tarik. Nah, ini kebanyakan narik nih jadi nah, udah saya hapus. 1000 sini 1000 enggak ada sekepala merah enggak. 882 juga ada nih. 1000 lebih ya, ada 1000 lebih ya. Nih 1100 ada si kepala merah teman-teman ya. Terus di sini juga ada si kepala merah tadi. Nah, sini nih. 887. Nah, kalau di sini ada enggak? Coba lihat cek di sini ada enggak? Juga ada tersembunyi teman-teman. 964 ada. Oh, ada dikit teman-teman nih. Cuman tidak terlalu nongol ya. Ada dikit teman-teman tidak terlalu nongol di situ. Nah, ada teman-teman. Jadi kemungkinan ada teman. Selalu ada kemungkinan. Apalagi kalau lihat begini teman-teman. Sekarang aja 620 itu dalam jangka waktu 10 tahunan, jangka panjangnya masih murah teman-teman, masih murah. Jadi ketika dia sudah murah banget, biasanya dia di up ke atas. Makanya sekarang lagi uptrend, mudah-mudahan sih bisa ya. Ke angka 1000 bisa lah teman-teman. Cuma dia teman-teman sanggup nggak nahannya model gini nih teman-teman, nahan teman-teman sanggup nahan itu kan sampai 1700 ya. Bahkan
tunggu sebentar ya biar kita cocok. Nah teman-teman seperti ini nih ya, perhatikan dari 1400 contohnya gitu ya, naik ke atas tiba-tiba ke bawahin. Nah teman-teman dari 1400 ke 1700 kan kemarin udah ke 2000 contohnya. Targetnya mau ke sini contoh gitu kan, targetnya mau ke berapa, ke angka 2800. Nah teman-teman waktu di sini cut loss enggak, atau nge dead cross di sini cut loss enggak? Nah itu permasalahannya, kuat nggak teman-teman nahannya gitu kan. Intinya kan di situ teman-teman. Teman-teman kuat nggak nahannya ketika teman-teman cuma beli sekarang gitu ya. Contoh beli sekarang. Nah ketika naik tinggi ini, nah, tiba-tiba dibawa ke longsor ke sini. Teman-teman jualan nggak di sini? Padahal target teman-teman pengennya ke angka 2800. Nah itu yang menjadi persoalan di situ teman-teman. Makanya saya bilang kuat nggak nahannya gitu. Kalau bisa sih bisa aja, cuman jangka waktunya kan tidak sehari 2 hari, 3 hari 4 hari. Ini model di sini teman-teman perhatikan. Nih teman-teman sanggup nggak nahannya model di sini? Ya naik tinggi kan, naik tinggi kan ke 2000 contohnya gitu kan. Nih di sini nih, bukan naik tinggi dari berapa? Dari 800 nih, peng ke atas. Atau kan di sini deh, langsung jauh-jauh nih di sini nih, ketika di sini ya. Nah, ini kan masih 700 nih ketika di sini nih, deng ke atas gitu kan, tiba-tiba bawa ke bawah sini. Teman-teman mau jualan di sini apa jualan di atas sini? Nah coba teman-teman, jadi ketika dia dibawa ke atas dulu baru ke bawahin. Nah teman-teman contohnya targetnya pinginnya ke 1000 contoh gitu ya. Nah di sini contohnya bukan ke 1000, ke sini nih, ke angka sini contohnya ke 1400. Tiba-tiba teman-teman istri yang ngambil dari bawah ke sini, tiba-tiba bawa longsor ke sini. Teman-teman jual nggak di 800, atau nggak jual nggak pas di dead crossnya? Padahal teman-teman targetnya pengen ke sini. Makanya saya bilang ke 1400. Tinggal saya tanya kepada teman sendiri, sanggup nggak nahannya gitu aja. Ketika ada naik dikit terus turun ke bawah lagi. Nah ketika turun begitu teman-teman, aduh turun lagi nih, aduh turun lagi, pasti begitu. Sanggup nggak nahannya gitu aja kalau saya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk MTech ya. Terus untuk IPCC tidak ingin tanyain ya, hanya menanyakan untuk update-nya aja. Lagi bagus teman-teman, IPCC lagi ada pungutan daripada bandar Poren. Cuman permasalahannya di sini lagi downtrend dulu teman. Jadi penurunannya itu diambil alih. Ini target sudah tercapai nih teman-teman IPCC, gimana dong? Sudah tercapai ya di sini ya. Kita cabut status dulu ya. Kita cabut status dulu. Kita cabut garisnya aja teman-teman. 1300. Kita cek harga wajah aja nanti deh kalau ada waktu ya. IPCC. Baik teman-teman, IPCC juga nih garis kenaikan semuanya sudah terlewati, tinggal penurunannya aja sini ya. Oke teman-teman perhatikan, ini lagi dead cross teman-teman, lagi dead cross. Terus ini untuk kepala kembarnya sudah ada di angka 755 ya. Kalau kita lihat dari status kuartal 2 nya ya 1300, sekarang 754, masih murah. Nah juga sekarang lagi dead cross dulu teman-teman ya, perhatikan aja nanti si MA nya dulu. Kalau MA 10 nya masih berada di atas candle berarti masih downtrend. Kemungkinan bisa ke angka ini kan bagus, itu juga kemudian ditahan di sini teman-teman, ditahan di sini udah bagus, soalnya nih agak panjang juga kalau 675 ya. Mudah-mudahan ditahan di sini kan tahanan sudah bagus teman. Beberapa hari ini dia sideways, mungkin pertahanan di sini lagi bagus. Mudah-mudahan ada pantulan sekarang ya. Nah jadi bandar lokal yang atas lagi pengeluaran 4 hari ya. Cuman dia masih berada di atas. Sebenarnya bandar lokal itu ngambil udah banyak, ada pembuangan sedikit, wajar lah gitu ya. Nah begitupun Poren sudah ngambil ada jauh-jauh hari. Kemarin ada pembuangan di atas, jual di harga di atas. Cuman kalau dia sideways ini antara sinilah 715 sampai ke angka 753 nya, mungkin itu bagus teman-teman buat si IPCC ini. Kenapa? Karena bandar Poren sudah mulai akumulasi lagi. Artinya dia mau sideways di atas. Jadi kita tunggu konfirmasi dulu nih. Apakah si bandar lokal mau jualan lagi atau enggak. Tunggu aja mungkin konfirmasi. Nah ini nih, ada ketahuan nih. Ini ada seekor gap ini teman-teman, ini seekor merah ya di sini. Nah, mudah-mudahan tidak tembus itu ya. Ini juga ada seekor hijau di sini nih. Nah,
Ini juga sebenarnya ini harus diterpenuhi juga teman-teman ya. Makanya kalau dia ke sini akan lebih baik lagi. Cuman kalau dia dipantulkan sekarang kan di sini kan tahanan juga lumayan agak kuat. Mudah-mudahan dipantulkan gitu teman. Kenapa? Karena si bandar lokal sudah mulai akumulasi. Maaf, bandar poin akumulasi. Sini ada si AK si BK walaupun ngambilnya sedikit tanggal 10-nya. Cuma kalau digabungin dari tanggal 5 Desember lumayan juga gitu kan. Tuh kan 10.000 lot gitu kan. CC ngambil juga 4.000 ya. Sedangkan si bandar lokal lagi jualan, cuma dalam posisi dia bandar lokal juga masih banyak lagi banyak apa namanya, lagi banyak barang gitu ya. Jadi kalau dia jualan di atas ya wajar lah gitu ya. Kita lihat posisi kalau posisi lagi murah teman-teman, selama 10 tahun lagi murah, perhatikan dia lagi posisi ke atas, artinya ada kemungkinan dia bisa mencapai ke harga atas ya. Kalau sekarang kemarin mantul di angka berapa nih? 622. Nah, kalau dia jeblos di 62 berarti mau ke bawah. Upayakan ya mereka harus tidak jeblos dari angka 681-nya dong gitu kan, atau enggak dari sini nih. Nah, jadi mudah-mudahan di sini dipantulkan bisa ke atas teman-teman. Target bisa ke 800-an kan. Target harga wajar itu kan 1.300 ya. Nah, 1.300. Nah, jadi kalau ke 800 ya sangat wajar sekali gitu kan. Tapi kalau posisi 5 tahun udah posisi tinggi ini teman-teman. Dalam posisi tinggi, cuma untuk jangka panjangnya, bukan jangka panjang, range panjang ya 10 tahunan dia pernah menyentuh harga tertinggi 1.700, cuman dia dijebolosin ke bawah. Dia sudah mulai bangkit dikit, tapi dalam posisi murah. Sekarang itu murah. Bisa menuju ke harga tengah teman ke sini ke 1.100, ataupun jangan tinggi-tinggi dulu lah, ke sana aja 900 itu udah lumayan gitu kan. Saya aja mendagang ke 754 dulu nih, karena soalnya sudah tercapai kan. Nah, ada 820 teman-teman nih. Ya, target yang saya targetkan ada di 820. Tinggal teman-teman istilahnya mau enggak gitu bersabar ketika dia begini nih, suka ada pantulan lagi. Nah, ini kan udah dead cross, harusnya kan udah turun. Cuma dia meninggalkan si kepala merah. Kalau udah meninggalkan si kepala merah artinya dia mau ke atas. Artinya seperti itu ya. Kalau sekarang kan masih kepala kembar nih sininya, jadi masih dalam konfirmasi untuk ke bawah dulu ya. Makanya saya bilang hati-hati area 691-nya. Oke. Jadi ada pembuangan dari bandar lokal cuman diambil sama foreign ya untuk IPCC ini. Toba. Toba ini banyak yang punya juga ya Toba ya. Coba nanyain apakah saatnya entry katanya ya. Perhatikan teman-teman, untuk 10 tahunan Toba itu dalam posisi murah, tapi tidak terlalu murah banget. Murah bangetnya kemarin ya, waktu 199, sekarang 480. Untuk 5 tahunan dalam posisi masih murah, keluar dari zona murah bangetnya. Terus 3 tahunan dalam posisi murah. 1 tahunan dalam posisi sedikit agak mahal. Artinya di sini kecenderungan dipantulkan di harga tengah di 44. Kalau sekarang saatnya entry, kita lihat MA10-nya. Nah, MA10-nya sudah mulai berada di bawah candle. Tinggal satu lagi konfirmasi. Jadi dia udah ngambang di atas candle, maaf di bawah candle. Ini juga target yang saya targetkan baru kesentuh aja kan sama shadow, belum tertembus. Artinya nih ada kenaikan di sini, ada si kepala merah di berapa nih? Di 494-nya ya. Nah, ketembus dikit aja ataupun membentuk kepala merah baru aja, tapi dia tidak lepas daripada MA10-nya. Jadi MA10-nya masih di bawah. Terus dia bikin si kepala merah peak itu teman mau ke atas. Biasa secara candle seperti itu ya, biasa berdasarkan hukum kebiasaan. Nah, bandar foreign sudah mulai masuk teman-teman 2 hari ini. Perhatikan bandar foreign masuk 2 hari ini, berarti tanggal 6, tanggal 9, tanggal 10 ya. 9 10-nya siapa yang ngambil? Ada AK, ada BK, ada YP ya. Cuman secara bandar lokal lagi ngebuang nih, beberapa hari lagi ngebuang. Jadi uptrendnya uptrend ini lagi dibuang dulu sama bandar lokal teman-teman ya. Nah, perhatikan ketika ada kenaikan ternyata ada peran serta daripada bandar lokal juga sama bandar foreign. Ketika ada kenaikan bandar lokal dan bandar foreign, sebenarnya kecenderungan lagi downtrend sebenarnya teman-teman, karena si bandar foreign juga lagi melakukan pembuangan gitu kan. Cuman secara keseluruhan sih masih dalam posisi murah sebenarnya teman-teman, lagi menuju ke atas gitu kan. Nah, ini jadi apa namanya, kalau teman-teman beli sekarang juga dalam posisi agak nggak terlalu mahal teman-teman, murah banget untuk ini kan di sini murah bangetnya ya, di angka 36. Di sini lagi murah aja, murah bukan murah banget, murah gitu. Jadi ini bisa mencapai ke angka 1.800, jangan tinggi-tinggi, ke sini aja 1000-an gitu teman-teman. Kalau nggak di bawah 1000 lah gitu ya, 800 900.
Lihat dalam 3 tahun juga dalam posisi dia murah teman-teman ya. Artinya kecenderungan ke atasnya ada, kecenderungan ke atasnya ada. Tinggal teman-teman mampu nggak bertahannya. Karena sekarang bandar lokal itu, perhatikan bandar lokal, dia kecenderungan ngambil nih, ngambil, ngejual. Ini mungkin sekarang tinggal setengahnya, tinggal 1/4 lagi barangnya teman-teman untuk coba ini buat si apa namanya. Tapi kalau diambil dari renten ke bawah, dari ke bawah masih banyak. Cuman untuk yang saat aja, yang dari tanggal berapa nih? Tanggal 18 November. Poin juga sama. Kalau poin ngambil, ngebuang, ngambil, ngebuang. Nah, kalau poin agak banyakan dikit, soalnya ngambilnya agak lama dikit di sini teman-teman. Poren itu ya. Mungkin poren masih banyak lah barangnya ya di sini. Kalau mau kita gabungkan 12 November. Kita cek deh 12 November. Poren juga transaksi teman-teman untuk 12 nih. Perhatikan ya. Ada CEU 9,5 juta 165.000 lot. AK ada ngambil 8,3 miliar. YU ngambil 9,5 miliar gitu kan. ZP 8, artinya ini lagi dikumpulin sama bandar-bandar lumayan besar teman-teman, ini besar ya teman-teman. Mereka jual beli juga sama gitu kan. Si BB kenapa jualan doang nih? Nah seperti itu teman-teman. Jadi si BB ini yang ngejual yang sangat signifikan untuk di porennya ya. Nah itu yang ngambil itu banyak teman, dari tanggal sini udah banyak banget yang ngambil. Kecenderungan ke atasnya ada, kecenderungan ke atasnya ada. Ini target-target yang saya targetkan ya di 771, 708, 628 ya. Kuartal 3 juga sudah dihitung di 700, artinya ada peningkatan. Perhatikan, harga wajarnya ada peningkatan dari 583 ke 700, artinya sampai 200 poin meningkatnya. Berarti kan ini secara RK lagi bagus teman-teman ya. Coba ini. Lanjut. Tin lagi di seok-seok teman-teman. Nah, ini untung ada yang ngasih tahu Tin teman-teman. Ini kabar lagi. Garis yang saya gariskan untuk penurunannya sudah terlampaui, kita hapus. Apakah ada lagi? Kalau secara teori sih masih ada teman, di sini juga masih ada nih. Ini aja deh. Ada gap di situ. Di sini juga ada yang namanya si ekor. Nah, kita tanda-tandainnya buat apa? Buat tanda-tandain, bukan buat seru-seruan. Buat nanti ke depan teman, buat nanti ke depannya ketika dia naik ke atas tiba-tiba ke bawah, nah dia udah punya, kita sudah ngasih tahu nih, kalau dalam posisi uptrend jangan dihiraukan, nanti ketika downtrend, nah mode gini nih, wes downtrend nih, perhatikan kemarin kan udah ketembus nih, ternyata tidak mau nembus ini kan, oke dia berarti mantul di area sini, berarti ini buat tabungan tahun depan, buat apa penurunannya, karena kecenderungan tin, perhatikan tin. Saya pernah transaksi di tin teman-teman, tenang aja tin. Nah tin untuk 10 tahunan deh, lihat 10 tahunan posisinya seperti ini teman-teman. Gunung, lembah, gunung tertinggi, lembah lagi, lembah bukit, dibikin lembah banget. Jadi ini sebenarnya ada sejarahnya. Nah juga semuanya dia itu istilahnya kecenderungan naik seperti itu, naik turun. Jadi untuk kecenderungan ke sini ya masih ada kemungkinan gitu kan, karena berdasarkan sejarahnya seperti itu. Nah teman, jadi seperti itu teman. Jadi kemarin downtrend kan ada emang LK-nya lagi kurang baik gitu ya, lagi kurang sehat. Sekarang itu harga wajarnya 800, sekarang 1200 ya. Nah kadang-kadang untuk harga wajar kenapa suka dihitung buat patokan aja teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah tahu untuk 3 tahunan nih, itu kan untuk ukur 3 tahunan ya. Nah dalam posisi sedikit agak murah teman-teman ya, sedikit agak murah. Di sini juga kan harga tengahnya 1200. Target saya itu ke 1900 teman-teman untuk tin ini ya. Jadi 1500 ya masih bisa ketembus, apalagi si kepala merahnya juga kelihatan banget. Di sini ada si kepala merah teman-teman dikit nih. Jeblos kepala merah ini aja nih. Ini pas jejer si kepala merah teman-teman. Nah bukan kita tandain, tapi biar dia teng ke atas aja ya. Nah kita akan cek ini bandar lokal. Ini kecenderungan dia itu jualan di atas, tapi dia cenderung ditahan di atas. Artinya kemungkinan ke atasnya ada. Kenapa? Karena dia jualan di atas, terus dia ngambil lagi di atas. Mulai ini jualan di atas kan, terus ngambil lagi kan. Ini kalau si bandar lokal kan ngambil. Poren jualan wajar kan, Poren udah ngambil lama gitu kan. Perhatikan nih, Poren ngambilnya lama gitu, ada sedikit pembuangan. Kalau sekarang dia lagi pembuangan dulu nih teman-teman, lagi pembuangan dulu dari mulai tanggal berapa nih. Nah di sini nih
Udah berapa persen dia ngebuang ya? Udah 20% teman-teman ngebuang, udah sekitar 20%. Kalau dinaikin mah teman-teman jadi beda nih, jadi berapa persen? Sama 20% ya, kurang lebih 20%, 25% ya. Nah sekarang itu lagi up ke atas lagi, cuman yang ngambil alih sekarang si bandar lokal teman-teman. Jadi bandar lokal ngambil, jadi kecenderungan ke atas adalah saya bilang ini, target untuk ke 1900 bisa nih, dikit lagi teman-teman. Ini target saya itu nih. Kenapa 1900? Karena di sini ada gap ya, ada gap tahun berapa gitu, 2000 berapa gitu ya, waktu zamannya covid kalau nggak salah. Kita cek deh tahun mana nih, tunggu dulu sebentar ya. Nah teman, ini ada gap teman-teman 1900 ya. Jadi 1600 sebenarnya udah ketebus kan 1600 mah ya. Kita cek ke sini deh, nanti kita update lagi. Jadi kenapa saya menarikkan ke 1900? Karena ada gap. Terus di sini juga sebenarnya ini istilah 1900 kan masih, kalau kita lihat 5 tahunan ya. Jangan 5 tahunan deh. 3 tahunan ini sudah cukup nih. Nah, ini masih bisa ke angka 1900 berapa gitu ya. Ke 2000 malahan ya. Kita cek 5 tahunan. Ini kan di sini arah sini sampai 2000 ya nih. Bisa mau coba ke 2400, tapi jangan terlalu tinggi. Soalnya ini lagi bagus teman-teman ya. Lagi mau posisi uptrend ya. Asal dia melewati angka 1600. 1600 berarti belum tercapai. 1600 berapa nih? Harga tengah 1648 ya. Oke teman-teman, jadi targetnya ke 1900 kalau saya. Kalau teman-teman yang lain ya silahkan aja mau ke harga berapapun ya. Kalau saya hanya menarikkan ke angka situ aja. Nah 1600 juga belum tercapai teman-teman, baru riak-riaknya doang ya. 1600 belum mencapai, 1500 juga belum, harus melewati ya. Kalau ini capaian, kalau ini juga capaian juga, bisa terserah teman-teman tuh ya untuk tin ini. Cuman ya tetap teman-teman harus menggunakan media manajemen ya, jangan sampai teman-teman biasanya all in lah ya, jangan sampai. Karena kalau teman-teman ngambil dari 10 tahunan ini dalam posisi sebenarnya tidak terlalu mahal ya di sini ya. Masih kondisi murah lah. Asal jangan lebih daripada 1800, nanti kalau teman wah break nih. Nah, kadang-kadang suka ada yang boleh di angka breaknya teman-teman, pas break di sini nih. Pada beli, pas koreksi langsung pada beli, pada itu udah kemahalan gitu teman-teman ya. Secara TA sih nggak jadi masalah, cuman kalau secara hitung-hitungan dia dalam posisi mahal, udah lepas daripada harga tengahnya gitu kan. Itu kalau sudah lepas daripada harga tengah ya otomatis mahal lah gitu kan. Oke teman-teman, untuk tin seperti itu ya, target 1900 ya. Ya mau kejemput tahun ini syukur, nggak kejemput juga nggak jadi masalah, yang penting target saya 1900 aja gitu. Nanti kita hitung lagi kuarter 4-nya ya, kalau memungkinkan, mudah-mudahan sih bisa memungkinkan ke angka situ ya. Lanjut, ada CNMA. Ngopi teman-teman, ngopi pagi-pagi enaknya ngopi. CNMA lagi diakumulasi sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal dari mulai tanggal berapa nih? 22 November ya, kebetulan bulan November nih kebetulan. 22 November hari Jumat untuk bandar lokal dulu deh. Ada siapa? Ada YU teman-teman, bagus ya. YU itu teman-teman kita sudah pada ngambil ya. Terus AK juga sudah ngambil, KJ sudah ngambil, YJ sudah ngambil. Artinya broker di bawahnya bagus, sama YB juga ada, YU juga bagus. Teman-teman kita juga di sini mudah-mudahan sih ke depannya adalah gitu broker XL yang menjadi bandar di situ ya. Cuman lihat kalau teman-teman perhatikan, Foreign sudah ngambil dari bulan September. Sampai sekarang dia belum buangan segala malah lihat ke atas terus teman-teman, ke atas terus ya. Artinya sideway-nya ini lagi diakumulasi. Harga wajar 214, sekarang 180. Artinya ada penurunan sih kan, dari harga wajar kuartal 2 229 ke 214 ada penurunan. Cuman secara akumulasi lihat, ini lagi dikuasain sama bandar Foreign teman-teman ya. Target ini kepala, kayaknya teman-teman belum pernah ngebahas lagi ya di sini ya. Nah ini ada kepala merah teman-teman di sini ya. Mudah-mudahan tembus ya, kalau tembus bisa ke atas teman-teman. Nah, jika saya belum uptrend, kenapa? Karena masih masih bersentuhan EMA 10-nya. Target pertama ada di angka 201 ya, ini kepala merah. Target kedua di angka 207, kepala merah juga. Target ketiga ada di 2223 atau enggak 222, dan target utamanya ada di 235 ya. Kalau udah 235 tercapai baru kita 259 teman-teman ya.
Jadi secara informasi CNMA ini lagi diakumulasi sama Bandar Poren ya. Kita cek posisi CNMA. Lima tahunan terlalu lama, 1 tahunan terlalu sedikit, 3 tahunan berarti poolnya. Nah, CNMA lagi merosot semerosot-merosotnya sejak dia IPO teman-teman ya. Jadi kesempatan buat teman-teman nih ya. Ini juga sudah harga murah banget. Murah banget disidewaykan, diambil sama Bandar Poren secara syarat. Harusnya ini menjadi titik akumulasi ya. Karena sini kan udah terlewati nih teman-teman ya. Ada katanya penurunan, ada di sini teman-teman nih. Untuk penurunan, ini udah kesanya. Satu lagi sini ya di 18174 ya. Nah, ini area penurunan sudah terlewati ya. Kita hapus nih, kayaknya teman-teman kita sudah nggak apa namanya, nggak nanyain lagi ya. Nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman kejemput, saya udah senang teman-teman ya. Oke, dia ada tanda-tanda penurunan di angka 174 ya, 174, 173 lah. Kurang lebih segitu. Nah, teman-teman nanti kan ini mungkin secara LK memang agak ada penurunan, cuma secara harga wajar ini dalam posisi sebenarnya murah teman-teman, karena harga wajar 214. Artinya kalau teman-teman mau ke 200 ya sehingga 20 poin lumayan gitu kan di sini nih. Ini 201 kan, 204. Nah, mungkin di area sinilah gitu kan. Kalau nggak di area sini nih teman-teman, di harga pasnya gitu kan. Ini harga pasnya berapa ini? 249 ya. Paling tinggi 301. Nah, ini adalah emiten yang nanti akan menjadi sebenarnya kan dia pucuk ke atasin, ke bawahin, tidak melebihi pucuk lagi kan di sini. Terus gini. Downtrend. Nah, ini harga dimentok-mentokin, dan sekarang lagi ada akumulasi Bandar lokal ataupun Poren. Bandar Poren baru kemarin aja. Tapi Bandar lokal baru kemarin aja, tapi Bandar Poren sudah mulai dari September. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya di bawah, ini kesempatan buat teman-teman ya, kesempatan buat teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Cuman ya teman-teman harus tahu sendirilah, dia waktu nurunin aja dari tahun berapa nih? Dari tahun 2023 bulan Agustus ya. Agustus ketemu Agustus belum di up. Malahan sekarang September, Oktober, November, Desember sudah lebih pada 4 bulan, malahan dicemplungin ke harga bawah. Itulah istilahnya yang suka dikuasain sama bandar seperti itu teman-teman. Dijeblosin sejeblos-jeblosnya. Tapi kalau mau di up teman, akan setinggi-tingginya, minimal melebihi harga IPO-nya lagi. Ya, minimal melebihi harga IPO-nya lagi. Oke, CNMA seperti itu ya. Jadi bagus teman-teman, CNMA dan posisi di bawah. Nah, itu baru di bawah teman-teman. Jadi walaupun ke bawah lagi, ya udah mau ke bawah lagi kita ambil lagi, semakin bawah lagi gitu kan. Artinya lagi bagus juga, secara LK juga bagus gitu kan. Artinya kalau nggak bagus itu walaupun ada penurunan, cuman kan LK-nya masih dalam positif. EPS-nya ada. Gitu teman-teman ya. Oke. Ada Cepin pakai F ini ya. Ini pakai F. Cepin ya. Nah, Cepin ini bagus teman-teman ya, dalam posisi mau uptrend nih. Ini posisi mau uptrend. Garis yang saya gariskan baru ke garis aja, biarin aja kalau baru ke garis aja. Nah, ini lagi mau uptrend teman, perhatikan ya. Ya kalau ada riak-riak dikit sini wajar lah. Tapi ini sih MA10-nya lagi masih menuju ke bawah, jadi tetap harus ada konfirmasi. Tinggal tunggu aja konfirmasi. Ini sebenarnya sudah mulai uptrend ya. Terus untuk harga wajar 1400 lagi ada penurunan. Sekarang 326 ya. Berarti yang murah banget teman-teman. Untuk Cepin ini murah banget berarti sekarang teman-teman ya. Lagi posisi murah banget. Kita cek deh Cepin pakai F. Cepin yang pakai F ya, bukan pakai P. Nah, Cepin itu dalam posisi murah banget. Sekarang udah murah banget teman-teman. 10 tahun coba cek deh. Tidak terlalu murah banget. Kalau untuk 10 tahun belum, tidak terlalu murah banget ya. Sebab bisa pernah dijual di angka 245 ya. Jadi masih posisi tidak terlalu murah banget, hanya murah aja. Kalau murah banget di sini. Kalau pengen murah-murah banget ya mudah-mudahan dikasih kesempatan ke angka berapa, 100. 158 ya udah, teman 158 udah ambil aja di situ, udah murah banget. Ya. Ini juga lagi menuju istilahnya lagi menuju ke atas, tinggal satu konfirmasi lagi karena kan ini masih dalam tahap ini mau ke bawah mau ke atas, soalnya dia dalam posisi dia ada
apa namanya si MA-nya udah mulai ke atas sedikit sih teman-teman. Ini juga udah mulai di bawah candle, artinya udah mulai bagus teman-teman ya. Tinggal gergetan ya, tinggal naikin aja sebenarnya ini. Cuma gak mau terus ya. Jadi ada gap teman-teman nih. Di sini ada gap nih. Ya. Ada gap di 342. Ya mudah-mudahan bisa melewati itulah ya. Ada ikan dia jeblos aja sini. Kita kasih garis tiket. Nah, di sini. Ini kepala merah kecil ya. Dia akan tembus itu aja peng aja tembus bisa jadi ke atas teman-teman ya. Oke teman-teman, garis penurunan angka 304-nya belum saya hapus. Kenapa? Karena belum melewati, artinya pas di situ. Bandar Foreign terus akumulasi, perhatikan bandar Foreign akumulasi, cuman ada sedikit pembuangan 2 hari, ya wajar lah pada pembuangan 2 hari. Kalau ngambilnya udah banyak dan cenderung seperti itu. Sekarang MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Tinggal deng aja ke atas sedikit udah jadi kita. Udah jadi uptrend kayaknya nih. Terus untuk Bandar Foreign kemarin ada ngambil lumayan ya, sekitar 5.000 lotan, ngebuangnya cuma 230 lot, artinya bandar lokal sudah mulai melirik lagi gitu ya. Tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, ada KAI, ada CP, bagus nih teman-teman. Yang di apa namanya yang ngambilnya si KAI sama si CP. Ya mudah-mudahan si KAI sama si CP tidak mengurungkan niatnya untuk ke atas, karena si MA10 sudah mulai di bawah candle. Mudah-mudahan menjadi ini titik tolak untuk ke atas. Kan beberapa kali si bandar lokal ngambil nggak jadi, di sini nggak jadi, malah dikuyuin ke bawah. Artinya kecenderungan ke bawahnya masih ada si bandar lokal. Ini masih mau buangan terus teman-teman ya. Mudah-mudahan sih udah habis bandar lokal barangnya. Udah pekat banget nih merahnya teman-teman deh. Dari tanggal 6 November yang mudah-mudahan yang ini jadi ya untuk ke upgrade. Cuman ini saya masih belum soalnya ini masih belum nanjak ke atas, baru datar aja nih. Soalnya di sini ada gap teman, di sini ada gap nih. Saya khawatir ini nih kalau menembus gap ini lagi akan lebih keren lagi. Jadi biarkan tektokan dulu di sini nggak jadi masalah, tapi secara MA sih udah masuk teman-teman. Tinggal pencetus sedikit teng aja udah bisa ke atas ya. Ada saya ngeganggu doang di situ, tapi kalau udah uptrend mah ya biarin aja. Sini juga belum golden kan, baru mau mendekati ada tipis udah golden cross aja peng bisa ke atas. Oke teman-teman, untuk seperti itu. Jadi diambil sama bandar foreign, dibuang sama bandar lokal. Cuman bandar lokal 2 hari ini sudah mulai ngambil, pengambilan lebih besar daripada pengeluaran untuk 2 hari ini ya. Jadi kemungkinan ke atas ada. MA10 juga sudah mulai di bawah candle. Secara teori harusnya tinggal ketemu dead crossnya aja, tinggal ketemu golden crossnya aja. MA10 ketemu dengan MA20 bisa up ke atas untuk cepet. Dan sekarang juga lagi posisi murah teman-teman ya, tapi tidak terlalu murah banget. Sekian dan terima kasih teman-teman untuk pagi ini. Nanti kalau kita ada waktu kita akan buka lagi sesi mungkin ya. Oke teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.